Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Ngokop Ngopi Karo Konco. Ini kabarnya, Bro? Alhamdulillah, kesuwi kan ini. Awakmu keluwi misimu mari kondi gitu. Udah biasa. Mau udan-udan lho, iya. Hari udan-udanan. Aku mau mulai ke pabrik emeh udanan lho. Oh, ini mau kerja ya? Kerja. Oh, lali aku. Aku ora Mas. Aku lah awakmu kan pegawai negeri. Nah, aku harus kerja. Ya alhamdulillah, pegawai negeri tapi ya potongan. Gak, tapi iki mau kayaknya gini aku ya ganti ya, Fit ya. Ganti dino kayak iki mau ya. Nah, oke, balik lagi setelah enek gangguan. Ratine. Oke. Iki piye? Pabrikmu piye? Pabrikmu? Ya alhamdulillah, Senin sampai Jumat tuh. Lebih. Ya Senin sampai Jumat. Alhamdulillah. Gak, iki kan ya. Padahal kondisi nang Taiwan ini seperti iki. Awakmu wae jemuah setu wis ora kerja. Sebenarnya 1 sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Nah, iki Pak kok masih tetep banyak wong Indonesia sing arep ning Taiwan. Yo. Ya memang kebanyakan gak enek sing yo mungkin kurang informasi lah sebenarnya kene iki piye. Atau mungkin sing arepe nang Taiwan ki enek kanca, mungkin enek dulur sing kene iki sing keadaane mungkin pas pabrike Pas penak. sing Pas pabrike pas penak. penak. Lah, oh. Padahal yo Mungkin. nek anu ya. Kadang janji-janji manis. Teko PLP. Nah, aslinya kan sing gampang membuat janji manis sih kan PL Bu. Iya. Ya namanya juga mereka kan ya marketing. Ya megai, ya marketing. Marketing. Lah ya kon S3 marketing deh. Lah kan piye lah di kono ki potongan akeh, di kono ki masukno iki sakmene gajine potongane akeh kan gak mungkin Iya gak mungkin lah, mereka gak mungkin ngomong. Dan iki aku krungu-krungu apa? Krungu-krungu kabar bahwa wong Indonesia sing arep ning Taiwan iki saiki datanya terutama siji KTP harus sudah KTP harus sudah online. Terus kartu keluarga harus sudah yang seri terbaru dan sudah online. Yang sudah online itu cirinya sing wis ana barcode. Terus akta harus yang sudah online juga, yang sudah ada barcode-nya. Terus untuk orang-orang sing wis pernah neng Taiwan yang datanya dulu pernah dipalsukan, nah itu jangan berharap ke Taiwan lagi. Itu wis gak iso. Nah, iya, menarik. Sing kok sampai KTP ya, itu kan harus wis KTP. Terus KK sing wis harus sebenarnya itu harus juga toh harus berarti. diwakili dengan barcode. Kira-kira kenapa ngono Mati yo? Menurut saya sebenarnya neng Indonesia itu saat ini sedang ada migrasi data. Sebelumnya kan analog kan, intinya sebelumnya kan semua data itu tersimpan analog, tersimpan dalam bentuk fisik, kalau ning buku, ning catatan, ning manual. Sekarang Indonesia itu arep mulai bermigrasi dari manual ke digital. Jadi mereka data-data ini kan diunggah semua ke database. Oh, berarti disesuaikan ulang berarti ya? Ya wis mau menuju zaman yang lebih Indonesia yang lebih modern lah. Oh, biar gak enek tumpang tindih sebenarnya data tumpang tindih data itu. Lek menurutmu hal itu bagus apa tidak? Ya lek menurutku ya bagus sekali. Masalahnya kan lek sing dulu ya mati sing saumpama bukan hanya bantuan ya mati bukan masalah bantuan. Sing sering kan enek tumpang tindih data kan dari bantuan. Nah, tapi selain kuwi kan enek juga engko lek pas wayahe enek apa ya data-data sing memang diperlukan, enek data sing ora enek. Kadang-kadang enek data iki sing double iki sing bener sing ndi kan kadang-kadang enek sing ngono juga. Lah mungkin lek diseragamne teko digital kan nggak mungkin ya sekali dia diketik Induedes kan langsung datanya muncul kabeh. Ya nek secara anu memang
bagus itu. Menurutku juga bagus. Masalah apa? Di samping untuk kepentingan pengurusan surat menyurat ya, surat menyurat seperti itu dokumen. Karena lek datanya nggak tersentralisasi dalam satu server, Indonesia itu kan sebentar lagi 2024. Untuk kebutuhan politik, lek data itu sampai tumpang tindih itu kan juga berbahaya. Cuman masalahnya Indonesia, taruh lagi nih, migrasi data dari penduduk Indonesia berapa sih? 300 juta lebih ya? Lebih. Nah, sampai 300 juta, migrasi data 300 juta dari untuk menginput data loh ya, menginput data dari manual ke digital untuk 300 juta data. Ini nyampe enggak toko pemilu sesuk? Ya lek menurutku sebenarnya sih panggah iso, karena kan yo dari 300 itu pun juga wis enek wilayah masing-masing kok sebenarnya. Ya menurutku apa meneh sing digital kan lebih mudah lek menurutku kaya input datanya. Input datanya kan lebih mudah pokoknya dari atas sosialisasi sampai ke bawah enak kan. Kayaknya lebih enak juga sih koyoane. Karena kan yo minimalisir kesalahan. Cuman sing kanggone dulu orang wong Indonesia sing pernah ke Taiwan datanya kan gini ya. Nek urusan antara Indonesia karo Indonesia ya, taruhlah urusan dalam negeri lah. Urusan dalam negeri Indonesia karo Indonesia, data itu satu kan. Cuman saiki wong sing arep neng Taiwan itu urusannya dua negara antara Indonesia, datanya kan antara data yang di Indonesia dan data yang di Taiwan. Iya toh? Taruhlah si A biyen itu pernah ke Taiwan, otomatis datanya kan sudah pernah masuk neng Taiwan. Yeah. Taruhlah lahirnya tahun 87. Terus menurut kan ini sebenarnya dia lahirnya tahun 90. Terus pas masuk neng Taiwan pertama karena terlalu muda dituakan jadi tahun 87. Lah saiki data itu Indonesia dimutakhirkan menjadi data yang baru, data yang asli. Kan pemutahiran tidak ini siji kan. Nah ini kelahirannya otomatis tahun 90. Ketika dia mau ke Taiwan lagi neng Taiwan iki wis enek datane wong iki tapi tahunnya kok 87 kok beda. Nah ini yang bermasalah iku kayaknya lho. Makanya wong sing pernah ke Taiwan data dirinya dipalsukan kuwi gak iso mlebu maneh ning Taiwan. Tapi kira-kira kuwi saumpama dari proses ya. Mungkin teko proses dari PT kan jelasnya wis enek data yang masuk ke sini. Kira-kira ki mau wis masuk apa setelah kita sudah datang ke sini baru iku? Nek menurut informasi kan kayak ada ya ketika kita masuk ning kene data itu kan pertama kali jatuhnya kan gak ke negara kan, gak ke imigrasi Taiwan, gak ke TETO kan. Cebloke kan ning PT. Dari PT baru didaftarkan ke Departemen Tenaga Kerja. Yang didaftarkan ini otomatis kan sing disimpan oleh negara Taiwan. Ya kan? Dari apa agensi Taiwan terus diserahkan ke Departemen Tenaga Kerja. Nah, ini yang disimpan. Taruhlah ini yang dulu sing tahun 87 iki wis disimpan karo negara. Saiki si A ini balik lagi, wis daftar ning PT kono, diserahkan ke agensi ning Taiwan. Ya. Otomatis kan belum dicocokne karo data sing di dalam pemerintah toh? Enggak, itu lho sing maksudku ki. Nah, kan lek saumpama dari PT terus teko agent ya. Oh, ini dulu ternyata sudah pernah masuk, wis tahu pas waktu di PT kan enak gitu loh. Wis awak dhewe ngeluarne biaya, saumpama belum sampai keluar biaya tapi kan wis mati urung sampai diproses, ternyata nggak boleh kan berarti mentale kokono oke ngono lho. Sik cetek. Lah, tapi wis kadung diproses, kita sudah keluar biaya. Setelah terbang ke sini dari sini ternyata dicocokkan terbang gitu ke sini nih gak sampai. Mestine pedote ning TETO. Karena apa? Data yang dipakai TETO kan adalah data yang dari pemerintah Taiwan kan. Dari ID udah kelihatan. Lah, mungkin pedote engko lek gak neng ID mentale lho ya, lek gak neng ID neng TETO. Ya berarti toko ID ya si aman lah, masalah ID kan. Lek wis teko TETO ya wis jeru lho, Mas. Enggak, lek toko ID kan aman, lek toko ID maksudnya. Iya, lek pedote teko ID, lek mentale teko ID sih. ID kan untuk menurunkan job. Nah, kalau TETO kan buat ngurus
pendatangan visa. Dudu lek ID kan mesti lek mau daftar mulai ID ya. Tapi Adewe kayak mulai masuk PT kan wis langsung daftar ID. kayaknya pedote malah neng Teto sih lek menurutku. Lek menurutku pedote neng Teto pas ngurus visa kan. Lek kok itu ya rada jeli kan. Lek urusan ID kan urusane PT karo agensi kan. Lek PT karo agensi kuwi sik mereka kan gak memegang data aslinya. Kan itu kan antar negara. Nah, iku PT itu masalahnya ngurus visa itu dikeluarkan. Ya. Lek job iki paribasane kaya aku agensi, oh neng gene iki kae nek job ndi anak buahmu lebokno. Jes, wis urusan ID-ne. Nah, iki aku sik teko agensi. Baru ini nanti kan tak daftarkan ke Departemen Tenaga Kerja. Apa dadi daftar neng ID kita diserah apa? Identitas kita diserahkan ke Depnaker itu setelah kita nyampe sini apa ketika masih kita di rumah? Lah lek aku mbiyen ya sing pas waktu GPT. Iku waktu daftar pertama, iku langsung awake dhewe digane ID. ID berarti ID itu awal. Sik golek. Lah, mungkin ID ku mau dige ngantri job, mungkin lho ya. ID itu pertama itu langsung dibuatkan ID. Berarti ya urung mental. Lah iya, lek teko ID urung mental. Iku digane ID baru awake dhewe di Maru setelah ID ku lho ngaku sik urung enek job dan sebagainya urung enek. Oh, berarti job masalah wis ID ku job wis turun. Loh, Job sing ID nganune lho, ID. sing ID lah ID-an ID-ne beda gitu. Aku ID-an itu setelah sik tas masuk itu aku ID-an lho. aku kae ya nek aku lho ya. Aku ID kae kuwi neng sebelum PAP aku kayaknya ID. Saiki ku Heeh. job turun baru ID, lek job belum turun gak bisa ID. Oh ngono. Loh, Oh. iku ID apa PAP? PAP kan yo sarep budal to. Mas. Ayo salah job untuk job turun ya wis Ah. salah job agensi menyampaikan. Berarti udah dapat itu job. mau dinyampaikan kan gini lah ya. Nah kayak iki pengalamanku nompo apa jenenge biodatane arek-arek. Toko agensi ngekei juragan. Biodatane dadi PT ning Indonesia ngekene biodata ning agensi kene. Nek agen kene diserahne ning juraganku. Iya. Wis milio wonge. Nah, kan terus dipilih oh si iki. Nah, mungkin setelah muni si iki kuwi mau kono kon nggae ID. Nah, bener iku lho. Oh no. Mungkin lho. Baru job oleh Iki job. kan itu si awakmu taruhlah ID-ne si anu Paijo. Iki Paijo tak pilih gawe ID kan, jedes. Nah, iki kok ID terus apa si lowongan tenaga kerja iki mau ini untuk si Paijo. Lah, mungkin ya, terus si Paijo yang di rumah ini karena kan sana ACC kan. Si Paijo ini si calon tenaga kerja sudah mendapatkan majikan untuk pekerjaannya. Jadi dia harus mengurus visa untuk kerjanya. Visa itu berarti kan ke Teto kan. Nah, ketika dia masuk ke Teto, data yang di Teto itu kan data yang dari negara, dari pemerintah Taiwan. Mungkin di situ mentale. Oh, bisa jadi ngono ya berarti ya. Iki si Berarti Paijo lahirmu tahun 90. Iki enak jenenge Paijo, fotone ya fotomu ning lahire kok tahun 87. Iki sing bermasalah. Kayane nang Teto nih kaya ning Gojek ini ya. Kayane nang Teto. Tapi lek selama sik nang kono kayane sik berarti sik aman Lek lah. selama sik nang Indonesia wae ya sik aman. Urung bayar lek sampe teko kene terus anu kuwi sing bahaya. Mas kok ceritane ndek sing pernah iki keluar dari iku ya. Heeh. Sing pernah iki apa lek ngarani medical. Nah, medical sing pas waktu ge Indo oke aman. Lah setelah nyampe sini medical itu ternyata enggak aman. Enek sing bermasalah. Iku dikembalikan loh. Enek sapa sing ndekane? Aku pernah nganu sih ngono. Iya, loro. Memang kan nih, enak lho, makanya kan sing lah iku lho, kaya apa terus dadi ngono lho. Sakit itu. Kan Padahal ya sepengetahuanku sepengetahuanku lho ya. Tempat medikal neng Indonesia itu harus rekomendasi teko kene lho. Direkom. Jadi tidak semua tempat yang bisa melakukan medikal di Indonesia itu akan diterima oleh Taiwan untuk medikal Taiwan. Jadi taruhlah Taiwan itu memilih menunjuk tempat di Indonesia untuk dijadikan rujukannya, rujukan medikale.
kan saiki sebenarnya di Indonesia pun setiap rumah sakit bisa melakukan medical check up kan. Cuman nggak setiap rumah sakit itu di ACC oleh pemerintah Taiwan untuk medical calon tenaga kerja yang masuk ke Taiwan. Harus sih lek teko tempat medical kono oke, harusnya teko kene ya oke. Kecuali koyo dulu pernah wong Indonesia medikalnya oke iki, Indonesia medikalnya oke. Ketika mau terbang, dekne kan takut terbang. Dekne iku ngombe apa? Panadol antimo. Utuh antimo. Obat flu kok. Obat flu tapi pokoknya obat flu lah, obat flu. Dia masuk ke Taiwan, Des. Terus medical. Terus kan awake dhewe teko Jruk terus pagi medical kan. Nah, medical di situ di kandungan darahnya menurut dokter Taiwan terdapat kandungan psikotropika, narkotika, obat terlarang. Padahal dia nggak minum obat terlarang, intinya nggak gawe narkotika. Ternyata yang jadi masalah itu adalah si obat flu ini tadi. Obat flu itu kan kandungannya taruhlah antihistamine kan, ibaratnya ya melebihi kadar sing dianjurkan melebihi kadar yang dianjurkan oleh pemerintah Taiwan. Taruhlah pemerintah Indonesia bahwa kandungannya 6 mg itu masih aman. Tapi pemerintah Taiwan kadar standarnya 4. Lek neng Indonesia sih aman, ketika neng kene dadine wis masuk psikotropika. Tuh. Iku kan terlepas dari tempat medikal yang ditunjuk kan. Tapi lek kanggo harusnya tempat medikal yang ditunjuk itu lek di Indonesia oke, ya ning kene harusnya sudah oke. Ya seharusnya ngono ya. Harusnya. Cuma aku pernah dengar gitu loh, nanti. Nah, makanya itu. Nah, itu jelas ada permainan menurut saya loh ya. Terus iku mau perkara apa? Ya sing ku mau. Kayak kartu keluarga barang. Ya memang mungkin ya mau lah, mungkin yang Indonesia sekarang itu memang sedang migrasi data itu mau jadi data manual itu mau mencoba di input neng digital. Tapi kayak akte itu juga harus sesuai karo sing akte model terbaru. Kartu keluarga juga harus model terbaru. Berarti saiki akte barang aja nang anune bae. Ada QR ya. QR code. Bukan barcode, lek barcode kan sing ngene-ngene kan. Iku sing QR lah, sing QR sing di-scan ngono iku. Jadi sebenarnya malah mudah sih. Sebenarnya itu seharusnya akan lebih mudah kayak neng Taiwan kayak KTP barang kan kita nggak perlu taruhlah harus ngurus apa-apa, hanya bawa KTP saja, data kita sudah include di situ semua. Jadi nggak perlu golek surat miskin, nggak perlu golek surat apa, nggak perlu surat apa. Sekali di input, terus masuk. Ya iya. Cuman yang Indonesia, saya ini gini ya, sing lucu aku, ya ini lek kanggoku sih bagi saya lucu loh. Kanggoku lucu banget. Indonesia itu terjadi beberapa tahun lalu lah. 2015 ini terjadi. 2015 itu Indonesia kan wis EKTP kan. 2015 wis EKTP. Tapi aku ki arep ngurus surat ning desa. Ning desa itu diharuskan untuk memfotokopi KTP. Lah terus apa gunane EKTP kuwi mau lek dadak harus difotokopi? Nah yo, gunane apa? EKTP kok kon fotokopi. Harusnya lek EKTP kan kaya ngene, KTP-ne lebokne jebret datane wis metu kabeh. Iya. Lah kok dadak kon fotokopi? Lek menurutku ya Indonesia itu programnya bagus. Menurut saya programnya bagus, cuman sarana dan prasarananya itu sudah mendukung belum untuk migrasi data itu. Lah kan waktu kuwi kok 2015 ya? Aku 2018 apa 2017 apa 2018 aku baru foto ya rumah aku ya. Nah aku udah jadi loh, sing pas mbiyen pas waktu 2018 itu kayane. EKTP? Ya wis lah aku SMA wis dadi kok.
Masalahnya aku rundu. biyen niku kan ngurus KTP kan angel banget Jadi sebagian enek sing dadi, sebagian enek sing urung. Enek sing 3 tahun kok KTP ku. KTP ku 3 tahun lho. Fotone bareng tapi dadi gak bareng. Enek sing wis dadi, sebagian enek sing di Iya iya. urung. Nah masalah iki kadang kan iku to, apa jenenge? Kebijakannya dibuat, tapi sarana dan prasarana niku belum disiapkan. Jadi ibaratnya gini lah. Awakmu tuku mobil, ya kan? Ya, Awakmu tuku mobil, tapi awakmu gak duwe garasi. Dadine mau salah pinggir dalan. Kan ganggu liyane terusan. Padahal tujuannya EKTP itu dibuat ben birokrasi lebih mudah, lebih cepet, lebih. Lah gawe EKTP ne wae 3 tahun ora dadi. Ayo. Kiek wis dadi jenenge EKTP sik kon motokopi. Iki 2015 kok kejadian roh jenenge EKTP kon motokopi kuwi 2015. Ya karena kan sebagian akeh sing ngurung apa ya? Ya itu sarananya belum ada. Akeh sing ngurung dadi cara peraturan itu masih ikut yang peraturan sing lama. Jadi sak momo kabeh di iso di apa nih? Mungkin di digital kabeh. Ya. Tapi kan sebagian enek sing ngurung duwe. Nah itu. Itu. Berarti kan sing lek perencanaannya kurang matang. Lek ora dikorupsi. Nah iki. Oh, BTS dikorupsi. Anggaran 10 triliun sing dikorupsi 8,5 triliun. Berarti mudun 1,5. Nah, 1,5 pun itu tidak sesuai spek. Ayo, ala lucu ah. Iya, bukan lucu, itu istimewa. Istimewa sekali Indonesia ini. Cuman lek kanggoku nek memang apa ini kanggo hubungane wong sing arep ke Taiwan ya. Nek datanya dan prasarananya memang belum disiapkan secara matang. Nanti jadinya mempersulit ini. Tapi kalau ini kan sementara kan masih wacana, mati ngono ya. Apa wis enek? Kan kayak ini urung sih, mati urung nggak harus seperti itu gitu loh mati. Apa wis mulai diterapkan gitu loh. Saiki kayane iki wis mulai. Wis mulai kan? Wis mulai berjalan itu. Ngono. Berarti yang sing arepe budal anyar ini. Soalnya pinginane iku aku pernah roh berita bahwa iki teko PJTKI, sebuah PJTKI teko ya mungkin PL lah ya. Mungkin PL. Bahwa dia menganjurkan lek mau daftar ke PT, lek pengen lu mau daftar ke PT, data-data itu harus benar-benar disiapkan. Jadi kayak KTP, sing wis EKTP, intinya sudah online, sudah datanya sudah ada di database. Terus KK, terus akte, terus ijazah. Itu yang buat daftar harus asli. Harus asli, enggak hanya asli, asli. BPJS harus aktif. Baik. Saya kakek berarti ya. Sekarang gini ya, aku sing paling pegel perkara ijazah. Menurut saya aku sing gak masuk akal perkara ijazah. Taruhlah lah ya. Iki enek wong ning Indonesia itu dia itu sarjana. Ya. Ya saiki sarjana itu kan juga bukan barang langka ya. Wis akeh sing sarjana. Sarjana juga nggak harus jadi guru. Sarjana juga nggak harus jadi pegawai. Sarjana jadi TKI ya akeh. Golek ijazah sarjana itu kuliahnya minimal harus 4 tahun. Biayanya nggak sedikit. Ya. Terus digawa neng PT yang notabene dia PT itu kan bukan instansi negara yang harus memberikan dokumen asli sah negara. Tapi mengapa harus diwajibkan itu? Lek umpama ijazah iki engko ilang. PT ini berani bertanggung jawab apa ndak? Cuma sing sak ngertiku sing kan itu kan ndek PT sing diminta sing pas waktu aku sih. Itu ndak harus ijazah terakhir. Dan kita sekedar istilahnya fotokopi yang
ijazah, ndak tahu ijazah kayak pas fotokopi enggak ya. Cuma aku sing Asli cuma Nggak harus ijazah terakhir. bisa. Lek nggak harus ijazah terakhir sih nggak masalah. Bisa SD, beda, PT beda. bisa SMP. Nggak apa-apa, yang penting melampirkan pernah bersekolah. Cuma engko lek masalah ini mungkin itu fotokopi saja. Jadi yang lain apa fotokopi. mungkin kuwi juga berhubungan karo data kuwi mau. Data tanggal lahir apa segala macam itu mau. Bisa jadi engko sinkronisasi data itu tadi mungkin. Tapi enggak juga sih, materi sing menurutku ini sing berhubungan dengan sekarang sih. Berhubungan karo sing biyen. Saya kan memang harus enek dari dulu memang enek, wis memang harus ada fotokopi KTP. Mungkin kalau pendidikan sampai opo yang ditulis itu harus ada fotokopi ini. Tapi kalau ijazahku nggak fotokopi. Itu bisa SD, bisa SMP bisa. Walaupun nggak sing ijazah terakhir. Lek nggak harus ijazah terakhir saya nggak masalah lah. Bagi saya nek nggak harus ijazah terakhir itu nggak masalah. Cuman lek harus ada ijazah terakhir itu yang bermasalah. Opo maneh harus ikan aku kan yo informasi dari banyak PT ya. Entah itu PT bener, ini saya ngomong itu orang PT, entah orang PT atau calon tenaga kerja, aku yo kurang paham mengenane. Dia itu taruhlah gini, dia menulis pendidikan terakhir SMA. Dia itu harus membawa ijazah dari SD, SMP dan SMA loh. Wah, aneh. Lah makanya ngapain menurut? Lah ya dike opo? Lah sementara dia kene kerja pun kita gak membutuhkan skill. Gak perlu ijazah kok ning kene. Dan juga gak perlu skill loh. Misalnya penyinkronan data kok akte iku ketok harusnya. Yo lek jenenge apa jenenge data lek nang ngene dhewe itu kan yo mesti ijazah, itu wong ape kerja kudu ijazah. KTP lek iku gak apa lah istilah legalitas lah megur untuk luar negeri lah. Duh, kan yo sama saja kita sini awake nang luar negeri pun awake kan padha karo awake dhewe iki ngelamar kerja ya padha ae lho. Tapi nek harus ijazah terakhir enggak lek ijazah terakhir kok enggak. Kok enggak. Enggak lah lek ijazah terakhir pakai ijazah asli terakhir golek sarjana Pak duit entek saya puluhan juta ya. Kayak ilang PT wani ora nanggung iki. Cuman yo apa? Ya lek bagiku sih ya input penyinkronan data itu penting dan sangat bagus. Cuman yang lebih penting adalah sarana dan prasarana untuk mensinkronkan data ini memang harus sudah benar-benar siap gitu loh. Masalah ini gak bisa pindu kan di negara Indonesia tercinta itu kan programnya oke. Programnya jos, programnya api. Cuman dalam tahap pelaksanaannya itu moncer mencong ndak karu-karuan gitu loh. Nah kok lek sampai penyinkronan data ini dengan tujuan bagus ini nek sarana dan prasarana ini nggak disiapkan secara benar, itu kan terus menyulitkan si calon pencari kerja ini gitu. Kontak ganti data. Nah itu loh. Heran loh. Indonesia itu ganti pemimpin, ganti kebijakan perkoraan. Cuman yo saya kira mungkin ya terakhir memang Indonesia itu negara besar, wilayahnya luas, demografi penduduknya itu perbedaannya antara satu wilayah dan wilayah lain itu perbedaannya banget, Ya jauh banget. Saya contoh mudah kayak Taiwan lah. Taiwan wilayahnya mung segini. Taruhlah lah Arab mensinkronasikan data menggunakan data server digital, jaringan internet yang kene kan karena wilayahnya hanya segini, kan lebih mudah terjangkau untuk menjangkau sampai ke pelosok gampang. Saiki Indonesia wilayah yang segitu luas, nek Arab mensinkronkan data migrasi data dari manual ke digital, menyiapkan sarana dan prasarana niki wis siap bener apa belum? Ya sebenarnya kuwi sing perlu disiapkan sih kaya ndekinane sing dari ujian online ya gak nah, itu kan juga enek
itu wis bermasalah. Nah, sampai mungkin sing daerah kota-kota oke lah Mas ya. Masalah sing daerah anggap aja pulau Jawa itu wis Ya wis oke. hampir menyeluruh lah. Sudah siap untuk menyongsong perubahan itu mereka sudah oke. Tapi koyo Papua, ya kita nggak mendiskreditkan Papua loh ya, tapi memang pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk digitalisasi Papua masih jauh dari memadai wilayah Papua. Wilayah bagian dalam lainnya itu kan bagian dalam-dalam kan kurang. Lek sampai sekarang harus diwajibkan untuk sinkronisasi data, untuk didigitalkan, untuk migrasi, sampai otomatis lek arep mensinkronkan itu kan harus sampai tataran pemerintahan paling rendah. Pemerintahan paling rendah kan sampai ke desa kan. Kira-kira apakah semua di desa di Indonesia itu sarananya sudah sampai? Ayo. Ya tetap ikilah mungkin ya nyamannya juga wis enek programnya jelas ya wis enek persiapan enggak ketang itu pun lambat. Sebenarnya BTS yang kemarin dikorupsi itu fungsinya ya harusnya untuk ini loh. Nah iya walaupun lambat tapi loh iya kan itu harusnya menurut Pak Mahfud ya itu harusnya bisa sekian ribu BTS. Entah berapa ribu itu kan untuk di pedalaman untuk meratakan koneksi internet jaringan itu tadi kan. Sebenarnya kan logikanya lek koneksi jaringan itu sudah merata bisa menyentuh lapisan pemerintahan terendah taruhlah di desa, otomatis untuk sinkronisasi data itu akan lebih mudah ya kan. Lah dari sekian ribu BTS yang direncanakan dengan anggaran 10 triliun sing dilaporkan sudah dilaksanakan itu 2000 BTS dengan biaya 1,5 triliun yang dilaporkan. Ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh Kumham oleh pemerintah, BTS yang namanya tertera diajukan itu tadi sebagian besar juga tidak berfungsi dan tidak sesuai spek yang ditenderkan, yang diserahkan mau. Lah nek sampai kayak ngene lha iki mau kan menghambat proses ini tadi. Sebenarnya kan programnya bagus, tataran pelaksanaan sing bangsat. Ya itu kan karena oknum kok kabeh kan oknum. Loh nanti lek kabeh roto sampai bener-bener dipasang tenan, yo kan? Nah, itu nanti terlalu cepat gitu ya, terlalu maju Indonesia terlalu maju gitu loh. Terlalu maju kan nggak bisa dibodohin lagi ngono. Nah, itu. Ya. Nah, iya kan? Nah, iya. Terlalu cepat. Kalau dhewe ngekei ada informasi pengumuman opo langsung terlalu cepat kan nggak masuk. Kayaknya nggak masuk. Terlalu mudah menerima info kok wong desane ndak pinter-pinter. Nah, aku malah. Ndak angel diakali. Ndak angel. Ojo, wis berarti wis bener kuwi rodok dikurangi ngono kaya rodok dikurangi. Wah, netizen Indonesia luar biasa itu. Dari netizen sakmono wis repot apa meneh kok wis terlalu cepat sampai itu. Susah iki. Tapi ya sebenarnya menurut saya program sinkronisasi data itu bagus. Bagus. Cuman ya mau ya harus pelaksanaannya sesuai karo program itu tadi. Kok lek enggak sesuai ya intinya menghambat proses yang sedang berjalan. Jelas menghambat kehidupan masyarakat. Ya sebenarnya teko sing diingi sing wis iku sebenarnya kan kaya saran dan prasarana sebenarnya kan sudah disiapkan bener toh, sudah disiapkan dana sekian banyak kan. Ya seharusnya kan memang wis ada persiapan, tapi kan karena ada Yogi mau sing mungkin nanti daripada terlalu cepat infonya masuk ya kan. Makanya dicicil sidik-sidik ngono. Yo enggak nek perkara itu sih harusnya ya memang ngono iku aku sih iki enggak ngerti ya. Sebenarnya ngono iku taruhlah pemerintah memberikan proyek. Itu ada sistem pengawasan enggak teko pemerintah itu? Menurutmu? Yo lek menurutku yang jelas pasti ada. Tapi pengawasi ya pasti ada. Itu
formalitasnya pasti ada. Nah, tapi kalau untuk yang di lapangan ya gak tahu lagi. Masalahnya kan berbeda jauh kayak neng kene lah ya. Di sini itu lek neng Indonesia kan taruhlah awakmu pemborong menang tender, iki borong ngadu jalan ya, jalan raya ya, jalan aspal ya. Dulu yang saya ketahui, ketika awakmu menang tender, kamu menang tender untuk melakukan pengaspalan jalan sepanjang 20 km, speknya tingginya sekian, ngannya sekian, lebarnya sekian, kombinasi aspalnya sekian. Penyerahan tanggal sekian, deadline-nya tinggal waktunya tanggal sekian. Ketika kamu sebagai pemborong, sebagai kontraktor sudah melaksanakan itu, kamu kan untuk tender melaksanakan pembangunan jalan itu, speknya sudah sesuai dengan yang tertera. Ketika pada tanggal waktunya penyerahan, kamu serahkan, itu sudah selesai. Ketika nanti ke depan terjadi apa-apa dengan jalan ini, kamu sebagai kontraktor sudah tidak bertanggung jawab lagi. Nek di sini, neng Taiwan tidak. Neng Taiwan itu, ketika kamu sebagai kontraktor menang tender membangun jalan, kamu bangun sesuai spek, tanggal penyerahannya sudah kamu serahkan, tapi kamu punya kewajiban untuk perawatan jalan ini selama minimal 5 tahun. Jadi ketika nanti setelah kamu serahkan sebelum sampai 5 tahun, terjadi kerusakan dengan jalan ini tanggung jawabmu sebagai kontraktor untuk memperbaiki. Makanya dalan ning kene api-api. Soalnya kontraktor ya mau rugine apa engko lek sampai digawe elek saiki terus urung waktune rusak, dia harus bongkar semua ini. Dikerjakan lagi. Lho bukannya sing negara kita tercinta ya. Bukan sama sih. Enak garansi mungkin berapa tahun selama itu. Lek dulu enggak. Kalau dulu enggak. Dulu enggak. Aku biyen terus yang iki yo. Ini ya wis aku gak usah nyebut wonge ya. Saya pernah kenal. Dia itu kontraktor. Bangun dalan neng selatan, daerah kita sing sebelah selatan. Dia itu karena mungkin dia menang tendernya dengan cara ndak wajar, otomatis taruhlah pembangunan jalan ini harusnya habisnya 10 M. Karena dia untuk memenangkan 10 M ini dia harus mengeluarkan 2 M. Jadi kan dia hanya megang uang 8 M untuk membangun jalan sing harusnya dibangun dengan 10 M. Dia mencari akal. Carinya akal, aspal itu bukan aspal baru sebagian. Jadi ketika ada proyek kan kontraktor otomatis kenalannya kan akeh kan sesama kontraktor. Ada satu orang kontraktor di daerah mana, taruhlah daerah barat, bongkar jalan untuk dibuat jalan baru kan dia aspal lama kan. Aspal lama ini kamu beli, kamu bakar lagi, daur ulang berarti. Kamu daur ulang untuk membuat aspal yang kamu menangkan tendernya itu tadi. Wah, sing ngono barang ternyata ya. Mainnya ya. Saya pernah kenal orang seperti itu. Ya karena Yuki mau lah ya. Dari 10 menangi ya dia harus menyerahkan untuk mendapatkan 10 itu dia harus mengeluarkan 2. Oh, berarti salam tempel. Lah iya toh. Jadi kan otomatis sisa 8. Sisa 8 ini otomatis nggak akan cukup loh untuk bangun ini. Jelas karena ya mesti dikurangi. Ini speknya harusnya 10. Apa mesti dikurangi? Ya. Dan itu satu contoh. Contoh lain, ngarep omahku kan SD. Pada taruhlah tahun sekarang ya, tahun 2010, SD ku ini mengajukan dana ngarani. Intinya mengajukan dana ke pemerintah untuk membangun kelas. Mereka otomatis kan harus membuat proposal kan. Dia SD ku mengundang bukan kontraktor sih, ngarani? Arsitek, konsultan untuk gawe arsitek iku ta. Jadi dia untuk merencanakan pembangunannya nanti bangunan sekian habisnya berapa gitulah ya. Intinya dia untuk mengkonsultasi itu
Itu diajukan tahun 2010, taruhlah anggarannya untuk membangun, taruhlah 3 kelas. Membangun 3 kelas pada tahun 2010 ini, menurut si konsultan ini butuh dana 50 juta. Diserahkanlah dana ini, si anggaran ini mau ke pemerintah. Karena pemerintah otomatis dikaji, gini, dicek bahwa sekian. 2 tahun kemudian pada tahun 2012 disetujui dan turun full 50 juta. Tapi masalahnya adalah turunnya kan 2 tahun kemudian dari proposal yang diajukan. Oh jelas. Kita mengajukan 2010, turun anggaran 2012. Otomatis dalam rentang waktu 2 tahun ini kan sudah terjadi perubahan harga terhadap bahan-bahan bangunan. Nah, dan masalahnya ketika dana ini sudah turun pada 2015 ini, kita harus mempergunakan dana ini untuk membangun tetap 3 kelas. Harus 3 kelas sesuai dengan proposal. Ayo, saiki taruhlah kamu sebagai pengelola dana ini, apa yang harus Anda lakukan? Masalahnya lek enggak dibangun sesuai dengan proposal, kamu akan dipenjara. Masalahnya kamu akan dipidanakan karena dana tidak sesuai bangunannya tidak sesuai dengan proposal. Tapi lek kamu bangun sesuai dengan proposal, dana ini tadi tidak cukup. Nah, ayo, iki kontraktore terus sing genten. Nah, iki kontraktore ora sing jupuk. Nah, ini seandainya semua ini si pemegang dana, pelaksana itu dia orang jujur melaksanakan sesuai kejujuran. Iki jelas nggak cukup. Tapi lek dia pengen cukup, iki ya speknya harus dikurangi. Dan ini lek spek dikurangi sesuai dengan proposal, iki bisa masuk pidana, bisa dianggap korupsi. Ayo terus piye? Ayo. Kan lucu. Iya, anggaran 2 tahun kemudian. Terus akhirnya piye? Akhirnya saya punya solusi. Dana nih sama, kita bangun spek sesuai dengan proposal. Tapi yang dibayar mong tukang tok, sebagai kepala tukang yang dibayar. Untuk tenaga kerja lain, untuk mengurangi biaya, kuli hari Senin wali murid kelas 1 gotong royong. Wali murid kelas 2 hari Selasa, wali murid kelas 3 hari Rabu dan seterusnya. Terus saya protes. Lah aku nek kerja bakti, aku ora megawe, aku ora iso bayar sekolah anakku. Nah, nek sampean gak gelem kerja bakti, tolong setiap wali murid nambah 10.000 untuk bangun ini. Ya, masalah kan biayanya sing ngakeh jelas ya dari tenaga kerja nih. Nah, itu. Ya. Itu solusi. Tapi lah kita nggak punya solusi seperti itu. Nah, itulah kita ego ya, kita kan gaya ego nih dewe-dewe. Nah, ini mesti bermasalah, pembangunan ini pasti bermasalah. Pasti itu. Yo, wali muridnya protes karena apa? Karena yang nggak ngerti. Nah, iya. Dan tidak dijelaskan. Makanya itu. Masalahnya terus ya itu kan terus pada rapat wali murid itu dijelaskan kabeh ngono. Iya, oke. Iki mau ngomong napa sampai teko kene ya. Nah, balik nih. Balik perkara teko wong arep lunga ning Taiwan perkara data. Ya wis intine sebelum daftar lek pengen neng luar negeri, mungkin di luar negeri manapun loh ya. Mungkin ini enggak hanya ke Taiwan loh ya. Sing neng Indonesia kalau mau daftar ke luar negeri, pastikan sebelum daftar ke PT, pastikan data-data yang dibawa itu satu sebagai data terbaru dengan bukti fisik yang paling baru. Taruhlah KTP harus sudah eKTP, KK harus sudah sing berbarcode, akte harus sudah sing berbarcode. Nek ijazah taruhlah nggak mau bawa ijazah terakhir, yo ijazah sing nggak usah terakhir wae, harus bawa yang asli ya. Dan bawa legalisir iku. Masalahnya kok lek gak ngono. Kasihan bulan baleni. Buang waktu lho, buang waktu dan ribet. Tapi yang jadi masalah adalah lek sing wis pernah iki sing tak ke Taiwan ya, sing pernah ke Taiwan dan datanya dipalsukan, lek pengen ke luar negeri lagi mending ke tempat lain aja daripada nanti
malah daripada kecewa. kecewa. Mesti bangga kecewa. Lah kamu gak pengen neng Hongkong? Aku tak nang kene lah. Cukup habis ini pulang aja lah. Ya wis lek ngono ge arep karaoke ya. Ayo. Ya wis lek ngono dulur. Semoga apa yang kita perbincangkan kali ini sing kita ngobrol-ngobrol mau ada manfaatnya untuk semuanya. Lek sing manfaat ya dipakai, lek sing gak manfaat ya wis dibuang wae karena kita juga sama-sama podo gak ngertine. Kita hanya orang gak ngerti sing sok ngerti. Wis lek ngono, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.